Shalom Youth GPD Metro, pada saat sore hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian kita kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Oh Yesus, Yesus. Mari katakan sama-sama, Yesus kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, Yesus. Kau sungguh baik. Makasih Tuhan. Makasih buat kebaikan Tuhan. Namamu indah, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih sungguh lagi. Saya jemput kita semua bagi berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Amin. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Ini pengakuan kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Namamu yang indah dalam kehidupan kami. Kami mau cinta Tuhan selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Makasih Tuhan. Terima kasih. Ini menjadi keinginan kami di dalam hati kami. Bahwa kami ingin selalu memuji Tuhan. Kami selalu menyembah-Mu. Ya Yesus. Lawan kami Tuhan. Ya Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Mari katakan Yesus, ku sembah Kau.
menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa kami ingin selalu menyembah Tuhan, bahwa kami ingin selalu sujud di hadapan Tuhan, bahwa kami ingin selalu memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah tuntunan Roh Kudus menuntun setiap kami para hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa, haleluya, amin. Shalom anak-anak Youth GPD Metro, apa kabarnya hari ini? Pasti kita semua luar biasa, amin. Karena ada Tuhan, haleluya. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan, ajaib kau Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Mari haleluya. Mari katakan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh, senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Mari katakan sama-sama. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Mari katakan dengan iman. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa. Amin. Haleluya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Mari katakan sekali lagi. Oh, Raja mulia. Haleluya. Anak-anak Youth GPD Metro masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan, bersorak-sorai. Haleluya.
satu-satunya penebus. Kau akan mau bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya dan pelindungnya dan pengharapan. Haleluya. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, yang keselamatan buat kita. Satu-satunya penebus, Kau akan mau bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya dan pelindungnya dan pengharapan. Musik memuji Tuhan, haleluya. Yes, makasih Tuhan. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia pelindungnya dan pengharapan. Tuhan, Dia yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia pelindungnya dan pengharapan. Dia pelindungnya dan pengharapan. Dia pelindungnya dan pengharapan. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kita dengar menjadi rema yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Makasih Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Makasih Tuhan buat keajaiban Tuhan. Buat kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Amin. Kau menenun hidupku serupa gambar
Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, ya Kau menenun hidupku serupa gambaranmu. Harga di matamu Tuhan kehidupanku. Makasih Tuhan, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, mengangkat wajahku, amin, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Tuhan, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Makasih Tuhan, makasih ya Bapa yang baik. Dengan kasih Tuhan, Saudara Junior berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Makasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Engkau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin.
Puji Tuhan, kaum muda yang terkasih, hari ini kita jumpa lagi dalam firman Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah saja, tapi kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming. Pemuda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang hari ini masih mempercayakan saya membawakan firman Tuhan untuk kaum muda yang ada. Kalau kita melihat hari-hari belakangan ini, kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi besok kita bisa beribadah di gereja. Walaupun tidak semua, hanya sebagian, kita mengucap syukur karena kita bisa beribadah di gereja. Pemuda yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bicara pertumbuhan iman, ada orang Kristen yang ingin imannya bertumbuh, ingin lebih maju dari sekarang. Kalau yang tadinya mungkin ibadah cuma seminggu sekali, mungkin hanya hari Sabtu saja, tapi dia ingin ada perubahan, ingin ada pertumbuhan. Ibadah mulai ditambah hari Minggu mungkin, hari Rabu, hari Jumat mungkin rayon dia ikut. Kenapa? Dia ingin bertumbuh, dia ingin bertambah. Kemudian apalagi yang dia buat? Oh iya, dia ingin melayani. Dia ingin melayani Tuhan, ada pertumbuhan di dalam kerohaniannya, di dalam imannya. Apa? Dia mau belajar menjadi penerima tamu mungkin di gereja setiap hari Sabtu. Atau dia mungkin menjadi choir, atau menjadi singer, atau belajar main musik dan sebagainya. Atau dia mau belajar ngajar sekolah minggu, belajar memimpin sekolah minggu di puji-pujian. Itu sudah membuat ada pertumbuhan atau ada perkembangan di dalam imannya. Dia ingin menjadi orang yang lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi ada juga orang yang tidak ingin maju, tidak ingin bertumbuh, biasa-biasa saja. Dia merasa nyaman dengan keadaan seperti itu. Waktunya untuk Tuhan pun dibagi-bagi, tidak prioritas Tuhan. Biasanya mungkin dia ibadah hari Sabtu ini, tapi hari ini dia mau pergi, besok lagi, kan masih ada Sabtu depan. Mungkin Sabtu depan dia tidak bisa lagi, karena apa? Sibuk, ada acara ulang tahun lah, ke pantai lah, kemana lah. Kemudian dia pergi, ibadah masih bisa besok lagi. Jadi dia selalu menunda. Kenapa? Dia merasa nyaman dengan keadaan seperti itu. Tidak membuat dia menjadi kekurangan. Kayaknya nggak enak ya nggak beribadah, atau saya biasanya beribadah, sepertinya ada yang kurang. Enggak. Kenapa? Dia sudah nyaman dalam keadaan seperti itu. Ke gereja, datang paling belakang, pulang paling duluan. Kerjanya di gereja, datang, duduk, dengar, diam, pulang. Bahkan mungkin waktu-waktu jam-jam ibadah firman, dia sibuk dengan HP-nya. Tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan, hidupnya stuck. Dan dia rasa itu nyaman. Dan dia merasa itu baik, biasa-biasa saja. Tidak ada pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bisa bersaksi, bisa menceritakan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhan rohani. Tidak ada pertambahan imannya. Ada satu orang yang pernah saya lihat, dia disuruh maju ke depan untuk bersaksi. Sampai di depan dia bilang begini, saya tidak bisa bersaksi karena di dalam hidup saya tidak ada kesaksian. Aneh bukan? Hidupnya tidak ada kesaksian. Padahal ketika kita bangun dari tidur, kita bisa menggerakkan tubuh kita bisa berjalan, kita bisa bernafas. Itu sebuah kesaksian hidup. Dan setiap hari ada selalu kesaksian hidup dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan Allah yang baik, perbuatan Allah yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita sakit disembuhkan, yang kita perlukan Tuhan sediakan, yang kita butuhkan ada Tuhan berikan. Semuanya itu menjadi kesaksian sebenarnya dalam kehidupan kita. Tetapi ada orang yang tidak
punya kesaksian hidupnya, merasa kewajiban, toh saya harus beribadah karena saya dari bayi, cerot, lahir, saya sudah Kristen, jadi saya sudah mesti beribadah. Dia tidak tahu bahwa ibadah itu mendatangkan berkat. Dia tidak tahu bahwa kedekatan kepada Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Dia tidak tahu. Karena apa? Dia tidak merasa tidak perlu ada pertumbuhan rohaninya. Ya begitu saja. Sehingga ketika dia dibawa ke kanan, dia akan ikut. Dibawa ke kiri, dia akan ikut. Karena tidak teguh imannya. Tidak bertumbuh imannya. Kalau orang yang bertumbuh imannya, ketika dia disuruh menikah dengan orang yang tidak satu agama aja, dia pikir-pikir. Berpacaran dengan orang yang tidak satu agama aja, dia pikir-pikir. Kenapa? Saya sudah kenal Tuhan dengan baik. Saya sudah percaya kepada Yesus. Saya sudah mengenal Allah luar biasa. Jadi iman saya tidak bisa bergeser. Rasul Paulus juga ingin orang-orang yang ada di Kolose untuk punya iman pertumbuhan yang luar biasa. Mereka juga ingin agar orang-orang di Kolose itu bisa punya iman yang bertumbuh, maju, lebih dari yang seperti awalnya. Kalau dulunya mungkin tidak tahu bagaimana cara berdoa, tidak tahu cara memuji Tuhan, Rasul Paulus ingin dia menetapkan imannya, terus belajar, terus belajar. Kalau kita melihat di dalam ayat mas kita di dalam 1 Kolose ayat yang ke-9 dan yang ke-10, kita baca dulu ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dan sempurna. Kalau kita tahu, dikatakan di sini ada kata sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Mendengar apa? Gitu ya. Rasul Paulus dan teman-temannya mendengar apa? Mendengar iman daripada orang-orang di Kolose yang belum bertumbuh, yang belum berubah, yang belum maju. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajarkan mereka di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Rasul Paulus ingin sidang jemaat di Kolose memiliki 4 hal ini. Maka mereka akan memiliki iman yang bertumbuh. Mari kita bahas sama-sama tentang 4 hal tadi satu persatu. Yang pertama dikatakan layak di hadapannya. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan layak di hadapannya. Kita harus tahu bahwa hidup kita ini sudah layak di hadapannya. Kadang kita bilang begini, saya tidak layak. Kenapa? Saya belum pantas untuk berdoa. Saya belum pantas untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah banyak melakukan dosa. Saya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Memang yang membuat merasa kita tidak layak adalah perbuatan-perbuatan dosa kita. Padahal Tuhan sudah bilang, aku sudah menebus engkau dengan darah yang mahal. Dan aku sudah mengorbankan diriku untuk di kayu salib. Tetapi apa? Ketika kita merasa bahwa kita ini terus melakukan dosa, melakukan perbuatan yang tidak berkenan, akhirnya kita merasa tidak layak. Aku tidak layak lagi berdoa. Orang berdoa sungguh-sungguh kita melek. Kenapa? Gak bisa berdoa. Hidup kita dituntut oleh dosa. Kita memuji Tuhan tidak bisa. Kenapa? Hidup kita dituntut oleh dosa. Karena sifat dosa itu adalah mengikat. Mengikat kita. Membuat kita tidak bisa bergerak. Ketika kita ingin pergi, kita akan kembali lagi pada dosa. Kita ingin lari dari dosa,
Dosa itu manggil-manggil kita lagi, dan kembali lagi kita berbuat dosa. Anak-anak sekolah, anak-anak SMP aja, ketika saya mendengar sebuah cerita, ada anak-anak SMP putri, dia membagi-bagikan gambar-gambar dari anak-anak SMP putra, diberikan kepada anak-anak SMP putri, gambar-gambar yang tidak benar, gambar-gambar porno melalui WA. Lalu mereka semua pada lihat gambar itu. Saya langsung bilang, ih, gila ya hidup ini gitu. Ketika mereka masih kecil, mereka sudah hidup dalam dosa. Dan itu menjadi ketagihan buat mereka melihat ini, melihat itu. Itu SMP. Saya nggak tahu lagi deh yang SMA, kuliah, atau yang bekerja, saya tidak tahu lagi. Itu yang SMP yang saya lihat. Dosa itu sifatnya mengikat. Seperti rokok. Kalau biasa merokok nggak enak. Kenapa? Mengikat. Seperti minum-minum yang keras. Itu juga mengikat. Banyak dosa-dosa yang lainnya yang mengikat kehidupan kita. Padahal Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Tapi kita tidak mau menikmati bagaimana kebaikan Tuhan. Kita tidak bersyukur buat kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan sudah menebus hidup kita dan kita sudah layak. Ada sebuah ilustrasi tentang seekor burung elang yang dipelihara oleh tuannya sejak kecil di dekat hutan. Dia diikat kakinya dengan rantai. Dari dia kecil dikasih makan. Karena kita tahu burung elang itu makannya barang-barang mentah ya. Seperti daging-daging mentah gitu. Dia dikasih makan dari kecil. Dikasih makan. Tapi kakinya dirantai. Kenapa? Nanti kalau nggak dirantai, ayam bapak itu habis dimakan sama elang ini. Jadi dirantai kakinya. Kemudian sudah agak besar, dia sudah mulai belajar terbang. Dia belajar terbang. Tapi walaupun dia terbang tinggi, tapi cuma sebatas rantai itu aja. Dia terbang sebatas rantai. Nggak bisa dia terbang sampai lepas, karena kakinya masih dirantai. Tapi bapak ini baik. Bapak ini lihat burung ini sepertinya perlu dilepaskan. Karena memang dia sudah bisa terbang. Dan dia bisa mencari makan sendiri. Bapak ini baik, bapak ini lepaskan. Kemudian dia terbang. Kemudian dia balik lagi. Dia terbang, tidak berani terbang jauh. Kemana dia kembali lagi? Dia berputar-putar di pohon itu. Yang seperti biasa dia lakukan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya masih dirantai. Masih diikat. Padahal bapak itu sudah melepaskannya. Burung itu sama dengan kita. Bapak itu seperti Tuhan. Dia padahal sudah membebaskan kita untuk lepas terbang. Tetapi kita masih terikat terus berputar-putar di dosa kita. Berputar-putar di dosa kita. Sampai kita tidak bisa pergi. Harusnya kita terbang pergi jauh. Untuk kita bisa melepaskan diri kita dari dosa itu. Oleh sebab itu kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan sudah melayakkan kita. Dan iman kita bisa bertumbuh ketika kita merasa sudah dilayakkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan adalah berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Berkenan kepada Tuhan dalam apa? Dalam segala hal. Dalam perkataan kita. Kita harus punya perkataan yang berkenan kepada Tuhan. Jaga perkataan kita. Ucapan-ucapan kita menjadi ucapan-ucapan yang diberkati. Ucapan-ucapan yang tidak melukai hati orang lain. Ucapan-ucapan yang membangun. Ucapan-ucapan yang tidak menyakitkan orang tua kita. Ucapan-ucapan yang tidak menyakiti sahabat kita. Tapi ucapan kita ucapan yang memberkati orang lain. Apalagi yang menjadi berkenan? Tingkah laku kita mungkin. Kita harus punya tingkah laku yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Tingkah laku seperti seorang murid Yesus. Kita melakukan yang baik, sopan kepada orang lain, bertingkah laku sesuai kebenaran firman. Itu yang Tuhan mau. Kita berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Kemudian apalagi dalam hidup kita?
kita harus juga mempunyai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita punya hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka hidup kita menjadi baik, jalan kita menjadi lurus, tingkah laku kita berkenan kepada Tuhan. Kemudian apa lagi? Punya kepribadian, punya attitude yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang punya kepandaian yang luar biasa, dia punya kepintaran yang luar biasa, punya skill, punya kemampuan, punya talenta yang luar biasa. Tapi kalau attitude-nya nggak baik, itu nggak ada gunanya. Orang akan melihat, attitude-nya nggak benar, pribadinya nggak bagus. Walaupun dia punya segudang talenta yang luar biasa. Tetapi kalau orang yang hidupnya berkenan di dalam segala hal, dia akan belajar untuk melakukan sesuai dengan kebenaran firman. Kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup orang yang dalam daging itu tidak berkenan. Tingkah laku kita, kehidupan kita. Apa sih daging itu? Apa sih hidup dalam daging itu? Kalau kita melihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 dikatakan, percabulan itu hidup dalam daging. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, pemabukan, roh pemecah, kedengkian, pesta pora, dan masih banyak lagi dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan daging. Dan orang yang hidup dalam daging Tuhan bilang tidak berkenan. Yang kerjanya marah saja, yang iri orang lain punya apa, yang kerjanya mabuk, mempunyai hidup dalam percabulan dan sebagainya, yang seperti dikatakan tadi dalam Galatia 5:19. Hidupnya penuh dengan perselisihan, senangnya berantem, senangnya ribut dan sebagainya. Itu hidup dalam daging. Kehidupan seperti itu hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang orang yang hidup dalam daging tidak berkenan. Tapi bagaimana kehidupan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan? Kita harus menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kita tanam pohon, kita ingin pohon itu berbuah. Misalnya dulu bapak saya nanam pohon durian. Ketika disiram, dikasih pupuk, dia nggak berbuah. Besoknya sama dia diambilkan gergaji, dia potong. Kenapa? Pohon yang tidak berguna. Kenapa? Tidak menghasilkan buah. Kita harus hidup kita dikatakan kalau kita ingin iman kita bertumbuh, kita harus memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Apa aja yang kita lakukan? Mungkin di dalam kita mengiring Tuhan, ya, kita mengiring Tuhan, kita harus menghasilkan buah yang baik. Buah pertobatan. Oh, orang tua kita lihat, ternyata anak saya luar biasa. Sejak dia mengenal Tuhan, datang beribadah kepada Yesus, dia luar biasa. Dia setia, dia taat, dia patuh, dia dengar-dengaran. Hidupnya luar biasa menghasilkan buah. Bukan ada orang tua bilang begini, dia sejak ikut Tuhan, pergi ke gereja, dia gak pernah lagi dengar-dengaran. Dia melawan. Dia pergi ke gereja dari pagi sampai malam, sudah tidur aja di gereja. Kenapa? Dia tidak bisa memberikan atau menghasilkan buah yang baik dalam segala pekerjaan yang dia lakukan. Kalau kita belajar untuk bisa menghasilkan buah yang menghasilkan buah pertobatan yang benar, itu membuat orang lain di sekitar kita menjadi dampak yang baik, dampak yang positif. Apalagi yang dapat kita berikan buah di dalam pekerjaan yang baik. Mungkin buah-buah roh. Kalau kita sudah mengikut Tuhan dengan baik, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu akan menjadi ada sesuatu buah yang dikeluarkan. Apa dikatakan buah-buah Roh Kudus? Kebajikan, kemurahan, kelemah lembutan. Semua yang ada di dalam buah-buah roh, ada 9 buah-buah roh itu, buah-buah yang baik yang kita keluarkan di dalam kehidupan kita. Dan itu penting. Kemudian apa?
naik jenjang lagi. Kita ingin juga memberikan buah. Apa? Memenangkan jiwa. Jiwa siapa? Mungkin jiwa keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan. Mungkin jiwa papa kita, mama kita, adik-adik kita atau keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Atau jiwa saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita bisa memenangkan jiwa mereka, membawa mereka datang kepada Tuhan, itu sudah menghasilkan buah yang baik. Yang keempat, yang terakhir, pertumbuhan dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Orang yang mau bertumbuh imannya, rohaninya, dia harus mengetahui yang benar tentang Allah. Ada orang ke gereja, mungkin udah 10 tahun ke gereja, ditanya, kamu menyembah siapa? Ya itu, Tuhan Yesus, kata mama. Terus, gimana sih ceritanya Tuhan Yesus itu kok bisa disalib? Saya juga kurang paham. Terus kamu udah belajar firman sampai mana? Ya kayak gitulah pokoknya dia diceritain itu. Kenapa? Gak bisa jawab, karena tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kita harus belajar firman. Belajar mengenal Allah melalui firman. Melalui pendengaran kita tentang firman Tuhan di gereja mungkin, live streaming mungkin. Pokoknya pengenalan kita tentang firman itu merupakan adalah gambaran kita mengenal Allah dengan baik. Kalau kita misalnya belum mengenal Tuhan dengan baik, ketika orang bertanya kepada kita, kita nggak bisa jawab. Kenapa? Saya nggak kenal. Seperti saya mengenal orang tua saya, gitu ya. Saya mengenal suami saya misalnya. Saya kenal dia, sifatnya, pribadinya, sukanya makan apa, bagaimana kemampuannya, bagaimana kepintarannya, bagaimana sifat-sifatnya. Saya tahu. Oleh sebab itu ketika orang tanya, bagaimana sifat suami kamu? Oh, seperti ini. Saya tahu. Saya bisa jawab. Tapi kalau saya tidak kenal, saya nggak tahu. Kayak orang lain ditanya, kamu kenal nggak sama si A? Nggak kenal. Orang saya nggak pernah tahu. Kalau kita belajar mengenal Allah dengan baik, ketika orang tanya bagaimana sih Tuhan itu, bagaimana sih kemampuannya, bagaimana sih keluar biasaan Allah itu, kita bisa ceritain. Oh, kamu tahu nggak? Mari kita mengenal Tuhan. Allah yang saya sembah itu luar biasa. Dia mampu menyembuhkan, Dia mampu mencukupi, Dia mampu menyediakan, Dia mampu semuanya, Dia mampu. Bla 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 bla. Kita bisa ceritakan. Kenapa? Kita mengenal Allah dengan baik. Kita tahu pribadinya. Kita mengetahui bagaimana kehidupan Allah dengan baik. Melalui apa kita belajar mengenal kepribadian Allah? Melalui firman. Melalui kita membaca firman Tuhan. Mendengar firman atau khotbah-khotbah di gereja, atau khotbah-khotbah di kaset-kaset, atau khotbah di mana saja yang bicara tentang firman Tuhan. Sehingga kita mengenal Tuhan dengan baik dan iman kita tidak bisa bergeser. Iman kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini kita sudah belajar 4 hal. Bagaimana kita bisa punya iman yang bertumbuh. Yang pertama, kita sudah merasa dilayakkan. Kemudian kita hidup berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Memberi buah yang baik. Kemudian mengetahui tentang Allah yang benar. Mari kaum muda yang ada, kita belajar untuk mempunyai kerohanian yang lebih lagi, pertumbuhan rohani kita, sehingga ketika ada angin badai, gelombang, apapun yang membuat kita goyah, kita tetap berpijak pada tempatnya. Karena apa? Kita sudah punya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, biar setiap firman yang kita dengar sore hari ini boleh menjadi rema buat kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah setiap firman boleh menjadi kekuatan buat kami, agar kami juga boleh belajar mempunyai iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, mempunyai iman yang berkembang di dalam Tuhan, mempunyai kerohanian yang bertumbuh, karena kami percaya kami sudah dilayakkan, dan kami belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami boleh menghasilkan buah yang baik, karena kami tahu bagaimana kami mengenal Allah. Terima kasih Allahku yang baik. Biarlah setiap firman boleh menjadi kekuatan bagi setiap kaum muda yang ada,
Untuk mereka boleh lebih setia lagi kepada Tuhan. Lebih taat lagi, lebih dengar-dengaran lagi. Terima kasih Allahku yang baik. Biarlah firman itu menjadi kekuatan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.